Matius yang menjadi media kita belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Injil Matius yang kemarin bicara soal 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Dan saat ini kita belajar mengenai talenta. Dan tema kita adalah saling membangun dalam ketaatan. Saya mencoba untuk melihat hal yang lebih khusus dari tema ini tentang belajar menjadi hamba yang dipercaya. Tema besarnya memang bicara soal saling membangun dalam ketaatan. Tapi di dalamnya kemudian saya menemukan bahwa kita akan belajar bersama menjadi atau dari hamba yang dipercaya. Di minggu ini, di hari Minggu ini, firman Tuhan yang tadi bicara mengenai sikap berjaga-jaga untuk menantikannya masih terus bergaung. Atau bicara soal kerajaan surga masih terus bergaung. Dan dalam kesadaran diri bahwa kedatangan Tuhan itu dalam waktu yang tidak terduga. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan datangnya. Sikap berjaga saat ini akan kita coba lihat berkaca dari perumpamaan tentang talenta. Kalau kemarin berjaga mengenai atau dari 5 gadis bijak dan bodoh, ini tentang talenta. Semua diberi. 3 orang tadi diberi, semua diberi talenta. Artinya mereka ada, punya, dan memiliki talenta. Diberi pun bukan dipaksa, tapi tadi ayat yang ada di dalam Injil Matius itu mengatakan sesuai dengan, ada yang masih ingat? Ya, artinya ada dialog saya kira. Mampunya seberapa sih kesepakatan itu ada. Jadi tidak dipaksa kamu tak kasih sekian ya, tidak. Tapi sesuai dengan apa yang mampu untuk mereka. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Artinya semuanya diberi, punya dan memiliki. Bukan soal banyaknya. Lah aku ternyata dikasih cuma 1 dia 2, lah dia 5. Lah wong wis disepakati kok. Itu hal yang penting juga untuk kita ingat. Dan saudara, nampaknya di sini benar bukan bicara soal jumlah saya kira. Namun semangat syukur, semangat cinta dan belajar untuk ngopeni. Ngopeni itu benar-benar yang menjaga, memelihara, merawatnya begitu ya. Dengan sungguh-sungguh apa yang diberikan Tuhan bagi hamba-hamba itu tadi. Saya rasa ngopeni itu ada unsur kesetiaan, unsur tanggung jawab, sungguh-sungguh nih gitu. Sudah diberi sesuai dengan kemampuannya, dan kemudian dia akan benar-benar menggunakan. Belajar memiliki kesetiaan, kewaspadaan, lalu juga rasa tanggung jawab. Dan itu semua saudara nampaknya yang terus dikembangkan dalam Injil Matius perihal talenta ini. Untuk saling mengupayakan dalam kehidupan itu hal yang terbaik. Dan saudara belajar dari kisah hamba yang baik dan setia, serta yang malas dan jahat. Kesetiaan pada Tuhan bukan hanya dia tuh loh hebat banget loh, sampai mati dia derek Gusti. Bukan hanya soal itu. Saya tidak mengatakan tidak penting melakukan itu, sangat penting. Tapi bukan hanya itu saja. Bahwa kesetiaan itu adalah bicara soal proses pertumbuhan hidup dalam iman yang terus bergantung, dalam iman yang terus berserah lekat dekat dan menyatu dengan Tuhannya. Kesetiaan itu adalah bukan berorientasi pada produknya saja, tetapi proses kehidupan. Dan iman jangan hanya
dibicarakan atau jangan hanya dipikirkan adalah orang yang sukses, adalah orang yang tidak pernah kena masalah. Enggak. Beriman itu jatuh bangun. Beriman itu berproses. Dari ketiadaan, dari ketidakmampuan, terus dia belajar memiliki percaya diri dan mampu merasakan bahwa apa yang dia miliki adalah dari Tuhan. Itu beriman. Beberapa kali saya menceritakan seperti orang main ayunan. Ada titik pijaknya sebagai poros, kemudian dia melambungkan dirinya ke belakang, kemudian tergoyanglah ke depan, ke belakang, dan terus seperti itu. Ada dalam situasi yang tidak menentu, tapi dia belajar untuk bertumbuh hidup bersama Tuhan dalam segala kondisi di antara berbagai tantangan yang ada. Lalu tantangannya itu apa sih? Kalau bicara dalam konteks talenta tadi, walaupun sudah ada kesepakatan, kesadaran bersama akan jumlah itu, tapi tantangannya justru dari dalam dirinya. Merasa, lah dia dapat 5 loh, dikembangkan ya wajar, dia dapat 10 banyak. Dia dapat 2, nah aku nih 1, ya ampun jahat sekali ya Tuanku. Dia tidak mengolah apapun, tapi dia mau menuai gitu. Nah, mengapa kemudian situasi itu tidak dia dialogkan di awal? Situasi dalam dirinya yang gelisah dan tidak bisa menerima tidak dia ungkapkan. Maka keterbukaan dan kerendahan hati menyadari keadaan diri itu sangat penting dalam proses kehidupan bersama yang saling membangun dalam ketaatan. Maka kalau mau bertumbuh bersama, ingat apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama itu. Sudah menyepakati 5, 2, dan 1. Saudara, sekali lagi, nampaknya kesetiaan yang terus digaungkan dalam proses kehidupan kita bukan saja berorientasi pada hasilnya, tapi bagaimana kita berproses bersama Dia. Setia berarti berjuang, aktif. Tidak kemudian menggali lubang, memasukkan satu talenta, menguburnya dengan dalih, saya takut nanti kalau satu talentaku kembangkan, hilang, rusak, atau tidak berkembang, rugi deh. Itu hanya membenarkan dirinya sendiri saja. Tetapi setia adalah berjuang. Apapun yang ada, disadari itu sebagai anugerah Tuhan, dan terus dikembangkan dengan aktif. Ia memproses dirinya, dan ia mengupayakan apa yang sudah dipercayakan kepadanya dengan baik. Diperjuangkan untuk berguna, diperjuangkan untuk berdaya, menghasilkan kebaikan, dan itulah kesetiaan dalam proses iman yang bertanggung jawab. Dan itu akan terwujud dalam kehidupan setiap hari. Cara yang Tuhan pakai adalah hidup yang kita jalani. Dan kita diajak aktif dalam hidup yang kita jalani untuk terlibat berproses dengan Dia bersama, tidak pernah sendiri. Dan itulah cara kita belajar menjadi hamba yang tadi sebutkan. Hai hambaku yang baik dan setia. Kebaikan dan kesetiaan diukur dalam proses kehidupan, dalam segala kondisi yang terus dibangun dengan kesadaran bahwa ia ada di dalam karya cinta kasih Tuhan. Bahkan begitu kejam disebutkan bagi hamba yang tidak mau menyadari itu semua. Hei engkau hambaku yang jahat dan malas. Kalau kita dengar kata jahat, malas itu rasanya tidak nyaman, kejam gitu ya. Tapi itu diberikan bagi orang yang tidak menyadari bahwa dirinya diberi sesuatu dan terus diajak untuk aktif terlibat dalam segala karya Tuhan untuk membangun kehidupan sesuai kehendaknya. Maka mari saling membangun dalam ketaatan. Mari terus bergantung pada belas kasih Tuhan. Dia selalu ada untuk kita. Dia menolong dalam setiap jeda-jeda hidup kita yang terhenti karena banyak hal.
Dia ada di situ menguatkan. Sebagaimana saat ini dalam perjamuan kudus, adalah tanda cinta dan penyertaannya yang tidak pernah terhenti bagi semuanya. Yang dapat 5, yang dapat 2, yang dapat 1 talenta, dikasihnya hidupnya untuk kita, supaya terhidupi terus belas kasih dan cinta Tuhan dalam diri kita, yang menyemangati berproses untuk tumbuh di dalam kehangatan kebaikannya. Terus dalam situasi pandemik ini, kita bergiat bersama Tuhan. Bahkan ditambah bonusnya adalah kondisi bencana di beberapa tempat, juga erupsi Merapi, yang mengajak kita punya kesetiaan, kewaspadaan, berjaga-jaga. Mari kita hayati segala situasi ini adalah sebagai bagian karya cinta Tuhan yang menolong kita bergantung dan menggantungkan diri kepadanya, bahwa Dia yang memiliki kehidupan kita. Kita diberi, kita diajak aktif terlibat untuk menjaga dan menyadari segala kebaikannya. Mari saling membangun dalam hidup. Di kehidupan kita, gereja Pakem ini, Tuhan menolong. Amin. Kita akan bersaat teduh bersama. Saudara, teduhkan hatimu, kita mempersiapkan diri memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Cara Tuhan mengasihi kami melibatkan banyak hal. Banyak hal. Engkau memakai firman-Mu, Engkau memakai situasi hidup kami, dan kami hanya mampu berserah. Karena dalam segala hal itu, Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau selalu ada, menopang hidup kami. Penyertaan-Mu dalam simbol kehadiran-Mu yang utuh melalui perjamuan kudus menjadi tanda kehidupan kami ada di dalam belas kasih dan cinta-Mu yang besar. Bahwa tubuh dan darah-Mu mengalir, memberikan roh kehidupan bagi kami. Ini kami Tuhan, sepenuhnya berserah kepadamu di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tercurah darah Tuhanku, mari kita nyanyikan bersama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita mengenang akan segala karya cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita mengenang dalam perjamuan itu, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, serta Ia berkata, "Inilah tubuhku yang
serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, memohon pertolongannya supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan dengan baik. Kembali teduhkan hatimu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Saudaraku, roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus yang telah diberikan kepada kita menjadi korban tebusan yang sempurna untuk menghapus dosa kita. Saudara, mari kita bersama-sama meneduhkan hati untuk menerimanya dengan penuh syukur dan terus mengingat bahwa roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus yang diberikan untuk kita. Terus dipeliharanya hidup kita dan disegarkannya diri kita seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus. Terimalah ini, makanlah dengan mengingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah diberikan bagi kita untuk menebus dosa kita. Silakan saudara yang sudah saudara terima, saudara makan dan mengingatnya dalam persekutuan dengan Tuhan. Demikian juga dengan anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari, minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan menjadi korban tebusan yang sempurna untuk menghapus dosa kita.
Mari saudara, kita meminumnya bersama. Marilah saudaraku, kita bersama-sama bersyukur, kita memuliakannya. Ia telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudusnya. Mari saudaraku, masing-masing mengucap di dalam hatinya demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersyukur dengan persembahan untuk perjamuan kudus ini dan ungkapkan syukur dalam sukacita kita. Kita akan iringi dengan pujian bersama. Sampai selama-lamanya, meskipun sangat susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari teduhkan hati kembali. Kita akan akhiri kebaktian ini di dalam doa. Kita berdoa bersama. Untuk segala hal yang Kau beri, tubuh dan darah-Mu yang mengalir dalam hidup kami, menjadi tanda keutuhan cinta-Mu yang tak terbatas. Menolong kami untuk memiliki semangat saling memberikan dan membagikan kehidupan yang membawa pada pengharapan
sebagaimana yang terus Engkau ajarkan. Kami bersyukur untuk segala yang Kau beri. Kami bersyukur untuk perjumpaan yang terus dapat kami rasakan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Kau nyatakan dalam hidup kami, di suka dan duka yang terus teruntai, karena kami sadar itu menjadi cara Tuhan mengasihi kami. Karena itu di sepenuh hidup, dalam segala keadaan itu, kami berserah kepadamu. Belajar untuk memberikan kehidupan kami dan membiarkan kehendak-Mu yang terjadi. Kini mari saudara, bersama kita mengucapkan doa Bapa kami, mengakhiri doa saat ini. Mari. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kami undang berdiri bersama seluruh umat percaya kepada Tuhan. Mari kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu tetap berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berikanlah hidupmu dipakai sebagai pewarta karya kasih-Nya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara
Terima kasih Pak Nur.